semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglicious, bareng aku, Arianti. Sebelum mulai ke videonya, aku mau minta maaf dulu sama kalian karena kayaknya it took me so long untuk bikin video ini. Lama banget karena memang persiapannya agak ribet. Beda dengan video-video aku sebelumnya, jadi ini memang agak membutuhkan waktu. Tapi akhirnya aku bisa ngepost video ini. Karena kalian banyak banget yang nanya makanan sehat aku apa sih yang aku makan pada saat kemarin jerawatan. Terus kenapa aku makan sehat dan etc gitu. Nah, aku bikin video ini untuk menjawab pertanyaan kalian. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @jiglicious, S-nya ada 2, oke? Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Untuk memulai video ini, aku mau ngejelasin dulu sama kalian karena salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain adalah kenapa aku tiba-tiba jadi makan sehat, apa hubungannya dengan jerawat. Jadi gini, kalau kalian misalnya ngecek video tentang jerawat aku yang di sini, aku menceritakan sama kalian betapa aku desperate-nya masalah jerawat, aku stop skincare, pokoknya segala cara aku pakai, sampai akhirnya aku memutuskan untuk aku mau mencoba makan sehat aja deh, siapa tahu jerawatnya berkurang. Dan aku berpikir mungkin jerawatnya pengaruh dari itu. Nah, dari situ aku mulai searching, aku mulai googling, aku mulai pelajari. Aku mau nge-share sama kalian tentang apa yang udah aku lewatin dan apa yang udah aku rasain pada saat kemarin setelah masalah jerawat yang menimpa aku itu. Dan lama-kelamaan semakin aku membaca semuanya tuh jadi masuk akal. Jadi sebenarnya tubuh manusia itu kan kita tuh setiap hari makan tuh. Terus selain makan juga kita menghirup udara, dan ternyata si makanan yang kita makan itu kan kita nggak bener-bener kayak memperhatikan kandungannya apa aja, terus dia di dalamnya mengandung yang bagus atau yang enggak gitu untuk tubuh. Nah, kadang semua produk-produk yang kita masukin ke dalam tubuh itu ada juga produk-produk yang enggak bagus untuk tubuh. Emang sih kalau memang kita mau ngebahas segala sesuatu yang enggak dibutuhin sama tubuh, segala sesuatu racun dalam tubuh itu biasanya kita keluarin dalam bentuk buang air besar. Tapi masalahnya kadang si kotoran itu tuh suka menumpuk di dalam tubuh kita tanpa kita sadarin, dan itu tuh jumlahnya semakin banyak, dan kadang itu tuh nggak keluar pada saat kita buang air besar. Dan biasanya usus besar itu fungsinya semakin berkurang di saat kita jarang olahraga dan semakin banyak kita makan makanan yang nggak sehat. Jadi si usus besar itu punya penurunan fungsional sehingga akhirnya si racun-racun itu tuh masih tertinggal di usus kita. Sampai akhirnya si kotoran-kotoran itu tuh mau keluar kan, otomatis tubuh kita punya sistem untuk mengeluarkan kotoran itu. Salah satunya itu adalah mereka pengen keluar melalui kulit kita. Sehingga kalau misalnya kulit kita itu terlihat kusam, terlihat bersisik, itu juga bisa jadi tanda-tanda bahwa pencernaan kita dan usus kita tuh lagi dalam keadaan gak bagus, dan itu tuh perlu diperhatiin banget. Nah, aku tuh baru ngeh tentang masalah itu pada saat masalah jerawat kemarin, dan menurut aku sih memang masuk akal banget, apalagi dengan pola hidup aku yang kayak makan tuh bener-bener asal kenyang aja deh. Nah, dari situ aku memutuskan untuk mengubah apa yang aku makan. Pada saat itu aku memutuskan mau merubah pola makan aku secara ekstrim karena aku pengen masalah jerawat aku ini tuh bener-bener terobati dengan cepat. Pokoknya aku tuh nggak minum gula, kopi, teh, karbohidrat aku kurangin, dan goreng-gorengan itu aku stop, produk dairy kayak susu, keju, terus yogurt aku stop. Pokoknya yang jajanan-jajanan gak jelas gitu semuanya aku stop. Dan yang paling pertama aku lakuin itu adalah aku mengubah sarapan aku. Kalau dulu aku tuh seneng banget sarapan kayak goreng-gorengan, terus susu, kadang sereal, nasi uduk atau nasi kuning. Kalau kalian sarapan pakai apa nih biasanya? Kalian coba tulis di description box, aku pengen tahu karena sarapan itu momen yang spesial dan setiap orang tuh beda-beda suka sarapannya. Bahkan aku kadang suka sarapan kopi gitu, dan itu semua aku stop. Aku ganti sarapan aku dengan green juice. Jadi pada saat aku bangun 5:30, aku nggak langsung makan, aku minum 3 gelas besar air putih. 9:30 atau jam 8 biasanya aku udah bikin green juice. Green juice-nya itu biasanya terbuat dari sayuran. Sayurannya bisa apa aja? Bisa pakcoy, bisa bayam, bisa kale, atau bisa pokoknya sayuran apa deh yang menurut kalian enak dan gampang ya dicarinya. Terus aku tambahin mentimun, karena mentimun itu menambah kesegaran dari si sayuran itu.
aku tambahin daun mint karena aku suka banget sama daun mint, dan daun mint itu ada kandungan yang bisa membantu untuk peradangan kalau misalnya kulit kita berjerawat. Dan seledri itu kan bagus banget untuk kulit, tapi aku belum bisa sih kalau misalnya harus minum jus seledri aja tanpa yang lain karena aku nggak kuat sama baunya. Aku pakai nanas. Nanas tuh menu yang wajib karena itu yang bikin enak. Kalau nggak pakai nanas rasanya sepet banget. Aku juga pernah berganti ke kiwi. Kalau kalian nonton Instagram aku pernah nge-share kalau buahnya aku ganti ke kiwi dan ternyata rasanya tetap nggak enak. Jadi aku ganti ke nanas, dimana si nanas itu kandungan vitamin C-nya tinggi. Setelah green juice, aku tunggu sekitar 30 menit atau 40 menit. Berikutnya aku makan oatmeal, dan oatmealnya itu aku campur dengan buah apapun yang ada di kulkas atau di rumah. Tapi untuk sekarang karena aku udah saking terbiasanya sarapan green juice, jadi setelah green juice itu aku nggak perlu menambahkan oatmeal lagi karena aku merasa itu udah cukup kasih tenaga buat aku. Sedikit tips untuk kalian, kalau misalnya kalian mau bikin green juice di rumah, yang paling pertama itu nggak perlu pakai sayuran yang terlalu sophisticated atau sayuran yang kasarnya harus dibeli jauh dari rumah atau yang harganya mahal. Percaya deh sama aku, mendingan kalian makan sayuran yang paling gampang kalian dapetin karena itu akan membuat kita lebih konsisten kalau misalnya kita bikin green juice itu. Oh iya, kenapa aku menyebutkan sarapan dengan produk-produk itu? Pokoknya intinya sarapan itu harus produk yang langsung dari alam, jadi belum diolah, belum dimasak, dan bukan hewani. Nah sekarang aku mau tunjukin sama kalian gimana cara aku membuat green juice supaya kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa ngeliat dan bisa membayangkan kira-kira kayak gimana. Oke, sekarang aku akan nunjukin kalau jus yang biasa aku pakai itu adalah aku selalu pakai daun mint. Tadi aku udah jelasin manfaatnya apa, dan aku juga pakai daun seledri. Ini pasti kadang-kadang seledrinya aku banyakin, kadang-kadang aku kurangin, tapi seringnya sih aku banyakin karena memang ini bagus banget untuk kulit. Terus aku juga pakai nanas. Pokoknya kalau kalian nggak pakai nanas, bisa juga pakai buah kiwi atau buah yang segar-segar supaya rasa si sayur-sayurnya ini itu bisa dinetralisir sama nanas dan rasanya tuh jadi enak. Jadi kalian happy gitu kalau misalnya bikin jusnya. Nah pertama daun seledrinya aku masukin dulu, terus ditambahin sama daun mintnya, dan pastiin semua sayurannya itu udah dicuci ya. Aku selalu pakai nanas honey. Aku pernah nyobain juga sih pakai kiwi, tapi pakai kiwi itu rasanya nggak semanis nanas, jadi aku menjatuhkan pilihan selalu pakai nanas. Kalau untuk awal-awal kalian pakai nanasnya agak banyak aja supaya rasanya itu tetap manis. Ini agak dipotong-potong ya. Ini juga aku selalu pakai karena untuk ukuran sayuran dia tuh rasanya enak dan gampang didapatnya. Untuk sayurannya aku pakai pakcoy. Seringnya sih pakai ini karena ini baunya nggak terlalu mencolok, dan tadi aku juga udah nyebutin manfaatnya. Aku bikin ini untuk 2 porsi ya, jadi kalau misalnya kalian untuk sendiri aja, kalian kurangin aja. Nah ininya nggak aku pakai karena ini aku kurang suka, jadi aku memang pakai sayurannya aja. Ini aku tambahin air putih supaya dia nanti nggak terlalu menggumpal rasanya. Air putihnya sesuai selera kalian aja ya. Nah ini es batu. Hal yang paling aku suka dari green juice ini adalah dia dingin dan seger. Jadi harus aku pakein es batu. Langsung deh kita tuangin di gelas. Oh iya, kalau kalian bikin green juice, setelah dibikin itu harus langsung diminum ya. Jangan dimasukin kulkas, jangan ditunggu berjam-jam, dan jangan dibesokin. Karena nanti si jusnya itu akan terkena proses oksidasi. Oke, selamat mencoba! Kira-kira bikin green juice-nya kayak gitulah. Itu aku minum setiap hari. Jadi dari semalamnya itu udah aku pikirin besok green juice-nya mau apa aja, itu selalu kayak gitu supaya pas pagi-pagi aku nggak kebingungan. Nanti aku akan share juga makan siang aku apa, makan malam aku apa, kayak gimana. Karena aku bisa nunjukin sama kalian progresnya itu benar-benar kerasa banget di saat aku memperbaiki apa yang masuk ke mulut. Kayak gini.
Ini adalah video waktu pertama kali aku jerawatan parah banget dan masih sakit banget. Dan ini setelah aku stop semua skincare, aku stop semua make up, kira-kira jadi kayak gini, dan makin lama kulit aku jadi makin bagus. Utangku sama kalian untuk ngebahas tentang menu sarapan aku ini udah beres. Kira-kira kalian mau nyobain atau enggak? Dan kalau misalnya kalian nyobain, kalian boleh mention aku di Instagram aku @jiglicious. Jadi nanti bisa aku lihat dan kalian ceritain sama aku gimana rasanya green juice yang kalian bikin. Oke, paling segitu dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!